ketiga kepada Bung Tommy Setiawan selaku mentor. Baik, saya akan mulai untuk melakukan seminar laporan aktualisasi tentang peningkatan kemampuan menceritakan kembali isi teks fabel melalui si kabel, yaitu animasi kartun fabel siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Pasu Jambe, Kecamatan Pasu Jambe, Kabupaten Lumajang. Ya, saya Fatmawati dari golongan 3 angkatan 6 Latsar CPNS 2020. Selanjutnya, laporan aktualisasi ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pasu Jambe, Kecamatan Pasu Jambe, Kabupaten Lumajang. Isu yang diangkat adalah tentang rendahnya kemampuan bercerita, khususnya menceritakan kembali isi fabel pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Pasu Jambe. Gagasan pemecah isunya yaitu dengan meningkatkan kemampuan menceritakan kembali isi teks fabel melalui si kabel, yaitu animasi kartun fabel siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Pasu Jambe. Latar belakang masalahnya. Saat ini saya masih ditemukan kemampuan menceritakan kembali isi fabel masih rendah. Jadi anak-anak itu masih belum bisa, ada siswa yang belum bisa menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Dan pembelajaran masih berpusat pada guru dan media pembelajarannya masih belum tersedia. Jadi guru hanya ceramah, tanya jawab tanpa menggunakan media. Lalu harapannya dengan pembelajaran berpusat pada siswa, jadi tidak hanya berpusat pada guru dan menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Jadi guru tidak hanya tanya jawab tapi juga menggunakan media pembelajaran. Dengan apa? Yaitu dengan media si kabel animasi kartun fabel. Lalu tujuan dan manfaatnya, tujuannya yaitu melalui pembelajaran dengan media si kabel dapat meningkatkan keterampilan menceritakan kembali isi teks, khususnya teks fabel, dan meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kreatif dan inovatif. Lalu manfaatnya yaitu dengan meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mengajar guru di kelas. Jadi tidak hanya ceramah tapi menggunakan media yang efektif. Dan yang kedua adalah sebagai pertimbangan dalam menentukan media pembelajaran yang menarik. Jadi materinya apa, kemudian media yang cocok untuk pembelajaran itu apa. Ruang lingkupnya, aktualisasi ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pasu Jambe mulai dari tanggal 24 Februari sampai dengan 4 April 2020. Deskripsi unit organisasi tentang SMP Negeri 1 Pasu Jambe. Lokasinya SMP Negeri 1 Pasu Jambe ini ada di kaki Gunung Semeru. Udaranya sejuk, di pedesaan, yaitu di Dusun Jabon, Desa Pasu Jambe, Kecamatan Pasu Jambe, Kabupaten Lumajang. Isi dari SMP ini yaitu berakhlak mulia, peduli lingkungan, cerdas, terampil, dan mandiri. Lalu salah satu misinya yaitu mewujudkan lulusan yang terampil, mandiri, dengan mengefektifkan pendidikan kecerdasan hidup. Lalu guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Pasu Jambe ini berjumlah 17 guru dan kepala sekolahnya yaitu Bapak Rudi Widianto MPD. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 7 kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua merencanakan pelaksanaan pembelajaran atau menyusun RPP, yang ketiga adalah membuat media pembelajaran, yang keempat adalah melakukan pembelajaran siklus 1, yang kelima adalah melakukan pembelajaran siklus 2, yang keenam adalah melakukan evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir yang ketujuh adalah dengan menyusun laporan aktualisasi. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu
memaparkan tentang rencana kegiatan aktualisasi, dan yang ketiga adalah meminta saran, masukan, dan persetujuan dari mentor peserta coach. Lalu kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan. Jadi pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun RPP siklus 1 dan siklus 2. Kemudian juga menyiapkan tentang post test yang diberikan pada siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya membuat media pembelajaran Sikabel. Nah, media pembelajaran Sikabel ini berupa PPT yang di situ ada PowerPoint yang di situ ditampilkan juga materi beserta videonya. Jadi alat dan bahannya yang pasti yang pertama alatnya adalah laptop, dan yang kedua bahannya adalah PowerPoint dan video. Video tidak saya buat sendiri, tapi saya download melalui YouTube. Jadi saya download video fabel kartun dari YouTube, kemudian saya buat digabungkan dengan materi yang dikemas atau disusun di PowerPoint. Kemudian sebelum disampaikan kepada peserta didik, terlebih dahulu dilakukan uji coba media pembelajaran. Selanjutnya melakukan pembelajaran siklus 1. Nah, pada pembelajaran siklus 1 ini pembelajaran dilakukan secara konvensional, yaitu guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara metode yang seperti biasanya, yaitu dengan ceramah dan tanya jawab, dengan menggunakan buku yang ada yang mereka punya, kemudian teksnya juga yang ada di dalam buku. Itu saja, kemudian diberikan post test. Dan hasilnya masih dari 68 siswa dari kelas 3 kelas ya, 7A, 7C, dan 7B, itu hanya 32 siswa yang lolos KKM. Jadi hanya sekitar 52%. Dengan nilai terendah adalah 62, tidak lolos ya. Jadi yang tertinggi adalah nilai 84. Dan yang kedua adalah yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran siklus 2. Nah, pada pembelajaran siklus 2 ini ternyata ada hambatan di sini karena waktu itu minggu ke-3 bulan Maret bertepatan dengan adanya peraturan siswa tidak boleh belajar di sekolah, artinya harus belajar di rumah. Jadi pembelajaran tidak boleh dilakukan di sekolah. Lalu bagaimana dengan pembelajaran siklus 2? Untuk memenuhi target pembelajaran, maka pembelajaran itu harus dilakukan secara online solusinya. Jadi media yang sudah saya buat tadi dikirimkan melalui media sosial WhatsApp yang dikirimkan ke grup kelas, masing-masing kelas. Kemudian tahapannya yaitu setelah mengirimkan media itu ke WhatsApp, grup WhatsApp, kemudian memberikan arahan tugas yang harus dikerjakan itu bagaimana, lalu batas waktu pengumpulannya kapan, seperti itu. Jadi meskipun tidak dilakukan secara tatap muka, tapi tetap bisa dilakukan secara online atau melalui media sosial. Jadi meskipun tidak kegiatannya tetap dilakukan meskipun tahapannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2, tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan evaluasi hasil belajar. Yang dilakukan adalah mengumpulkan data nilai siswa, kemudian melakukan analisis dari proses 1 dan proses 2, dan yang ketiga adalah melakukan tindak lanjut dari hasil proses 1 dan proses 2. Pada siklus 2 ini pembelajaran hasilnya yang dicapai 100% lulus dengan nilai terendah 74 dan tertinggi 92. Selanjutnya menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Pada saat menyusun laporan, yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data dan bukti pendukung. Kemudian melakukan konsultasi dengan mentor tentang apa yang sudah dilakukan, tentang bukti-buktinya, dan yang terakhir adalah menyusun laporan secara sistematis. Nah, ini adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasinya seperti ini. Semuanya dilakukan sesuai dengan jadwalnya, meskipun pada kegiatan 5 tahapannya tidak dilakukan sesuai dengan rencana.
belajar di sekolah, harus belajar di rumah. Dan solusinya yaitu dengan melaksanakan pembelajaran melalui media sosial WhatsApp. Jadi meskipun tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi bisa dilakukan secara online meskipun tahapannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, lalu saran. Melalui aktualisasi ini diharapkan kelima nilai dasar profesi ASN yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat melaksanakan tugas. Lalu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan bercerita, guru diharapkan menggunakan berbagai media pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa itu lebih tertarik dan lebih paham tentang materi yang diberikan. Kemudian saran bagi SMP Negeri 1 Pasundan sebagai lokasi pelaksanaan aktualisasi agar kedepannya para tenaga pendidik bisa saling bekerjasama dengan baik untuk selalu memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik agar kegiatan belajar bisa berjalan dengan efektif dan bisa kondusif setiap hari. Antara lain ya bisa menggunakan dalam pembelajaran, bisa menggunakan media-media yang kreatif dan efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah media pembelajaran Sikabel yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi media pembelajaran Sikabel itu saya kemas dalam bentuk PowerPoint. Jadi tidak hanya video, tapi saya juga menampilkan menyajikan materinya tentang materi, menceritakan kembali isi tabel ini materinya. Selanjutnya, nah ini tujuan tabel. Selanjutnya, nah ini gambar saja. Ini semut dan belalang. Semut dan belalang sembah. Ceritanya sudah disampaikan kepada anak-anak yang ada di buku paket. Selanjutnya, nah ini juga tentang gajah yang baik hati, juga ada di buku paket. Nah, inilah media Sikabel yang sudah saya unduh di YouTube. Nah, jadi siswa itu tidak hanya membayangkan bagaimana ceritanya, tapi mereka bisa melihat secara visual, audio visual seperti sini, ada gambarnya bergerak dan ada suaranya. Jadi siswa lebih paham, lebih mengerti dan lebih tertarik pastinya karena bisa melihat seperti ini. Gambarnya kan lucu, jadi mereka itu bisa tertarik dan nantinya diharapkan bisa lebih paham, lebih ingat alur-alurnya. Nah, seperti ini. Ya, sudah cukup. Nah, kemudian ini tugasnya secara kelompok. Nah, seperti ini. Inilah teks media pembelajaran Sikabel, animasi kartun fabel. Demikian.